Silakan kalau ada kitab Yawaqitu wal Jawahir dibuka di halaman 2. I'lam artinya ketahui olehmu bahwa sesungguhnya durhaka perempuan akan suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegahkan, menghalangi akan suaminya daripada mengambil kesukaan, sama ada wati atau lainnya, seperti menegah, mencegah atau melarang ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh daripada barang yang mana tempat daripada badannya. Nah, pembahasannya cukup menarik nih, kitab Muhimmah, terkait durhakanya istri terhadap suami. Kira-kira apa-apa sajakah hal-hal yang bisa menjadikan istri durhaka kepada suami? Kalau dalam istilah fikihnya namanya nusuz, durhakanya istri terhadap suami, apa-apa saja. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, yang perlu kita pahami, durhakanya istri terhadap suami itu dampaknya terhadap istri sendiri. Di antara dampaknya apa? Dapat menggugurkan nafkahnya suami terhadap istrinya. Jadi kalau seandainya didapati seorang istri melakukan nusuz, perbuatan durhaka terhadap suami secara syariat, andai kata suaminya tak memberi nafkah ketika nusuz itu, suaminya tidak berdosa. Seharusnya apa? Kalau ada suami tidak menafkahi istri, berdosa apa tidak? Berdosa, wajib seorang suami menafkahi istri. Tapi karena istrinya durhaka ataupun nusuz, maka dampak yang diterima oleh istri adalah dapat menggugurkan nafkahnya daripada suaminya. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas apa-apa saja perbuatan yang bisa menyebabkan nusuz. Kenapa dibahas? Supaya perempuan-perempuan khusus yang sudah bersuami bisa menjaga dirinya dari berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyebabkan nusuz atau durhaka kepada suami. Nah, terkadang perbuatan itu suatu perbuatan yang kita nggak sadar, ternyata perbuatan itu bisa menyebabkan kita durhaka kepada suami. Banyak itu, misalnya mengambil uangnya suami tanpa izin suami. Ada pula ceramah di TV katanya apa? Uangnya suami adalah uangnya istri. Suruh ngaji tuh yang ngomong itu. Suruh ngaji. Di dalam kitab Syarah Uqudul Jen dikatakan sebuah riwayat hadis, istri yang mengambil harta suami tanpa izinnya suami, dia mendapat 70 kali dosa mencuri. Jadi itu harus kita pahami. Sama, hartanya istri juga bukan harta suami. Mungkin istri dapat warisan, itu hak dia. Kita sebagai suami gak ada urusan sama hartanya istri. Nah, hartanya kita, hartanya suami, itu juga hartanya suami, bukan hartanya istri. Dalam artian apa? Istri mahjur alaih dalam istilah fikih, terhalang membelanjakan harta tanpa izin suami, selain nafkah wajib. Misalnya berapa nafkahnya? Ya udah itu bagiannya. Selebihnya daripada itu nggak boleh sembarangan mengambil atau membelanjakan hartanya suami. Nanti di sini ada di kitab ini. Bagaimana urusan nafkah itu seperti apa? Dalam fikih itu juga ada batasan. Suami yang ekonominya mampu, kaya kita katakan, batasan nafkah wajibnya seperti apa? Kan itu. Artinya kalau dia tidak keluarkan seukuran itu berarti belum menunaikan kewajiban memberi nafkah. Misalnya suaminya kaya, suaminya kaya misalnya menurut fikih nafkah wajibnya sehari harusnya entah 200.000 gitu. Yang dikeluarkan cuma 100.000. Berarti kan belum mengeluarkan sepenuhnya. Nah, itu suami dianggap zalim. Makanya ada dia batasan-batasannya. Nah, nanti kalau suami ekonomi kelas menengah, nafkah wajib seberapa? Sampai suami yang miskin, nafkah wajibnya itu seberapa? Beda standarnya.
Ya. Jadi dalam urusan nafkah bukan melihat yang dinafkahi, tapi dalam urusan nafkah melihat siapa yang menafkahi. Kalau urusan melihat yang dinafkahi kurang aja lah pasti. Paham maksudnya ya kan? Kalau urusan fikih dalam urusan nafkah yang dilihat siapa yang dinafkahi, berapapun awak kasih nggak akan cukup. Kan gitu kan? Tapi secara fikih dalam urusan nafkah itu bukan melihat siapa yang dinafkahi, tapi kemampuan yang menafkahi. Ada suami fakir. Fakir itu di bawah miskin tidak secara fikih? Di bawah miskin. Gimana standar nafkah wajib yang harus dia keluarkan supaya dia nggak berdosa? Nah, ini nanti ada standar-standarnya. Ya, yang setiap standar-standar itu memiliki batasan-batasan. Suami fakir, nafkah wajibnya seperti apa batasannya? Suami yang miskin di atas fakir sedikit, ya, batasan nafkah wajibnya seperti apa? Nah, suami yang ekonominya menengah, batasan nafkah wajibnya seperti apa? Artinya gini, kalau perempuan nuntut memberikan nafkah lebih dari nafkah wajib, kita tidak memberikan, kita nggak berdosa. Ya? Nah, urusan nafkah ini memang rumit, tapi nanti akan kita bahas satu persatu. Ya? Nah, ini kitab Muhimmah ini perlu untuk dipelajari, baik bagi suami ataupun istri, terlebih-lebih lagi bagi seorang istri, agar dia tidak melakukan perbuatan khusus terhadap suaminya. Nah, dikatakan di antara yang dapat menyebabkan istri menjadi durhaka kepada suami, bila mana seorang istri menegahkan, menghalangi maksudnya, ya, suami bersenang-senang kepada dirinya. Ya, ini agak sensitif nih pembahasan ini. Pokoknya bersenang-senang itu banyaklah modelnya. Ya, apakah dia wati, jima' dugul itu satu makna. Ya, nah, satu makna mutarodif. Ya, artinya apa? Lafaznya beda tapi maknanya sama. Andai kata seorang istri menghalangi suami bersenang-senang terhadap dirinya dalam semua hal yang tidak dilarang oleh syariat, maka itu bisa menjadi dosa bagi istrinya. Ya, bersenang-senang yang dihalangi syariat misalnya apa? Ya, misalnya bersenang-senang dari jalan belakang. Mafhum ya maksudnya ya? Nah, itu bersenang-senang tapi dilarang syariat. Maka itu kalau tidak kita patuhi permintaan suami nggak apa-apa, kita nggak berdosa sebagai istri. Jangan bang dosa. Misalnya kan gitu, ya. Tidak kita patuhi, artinya kita menghalangi kesenangan suami. Jadi kesenangan suami terhadap diri kita itu wajib kita penuhi selagi tidak melanggar syariat. Paham maksudnya ya? Kalau kesenangan itu melanggar syariat, misalnya dari jalan belakang, ya, melakukan dari jalan belakang itu dilarang syariat. Ya, maka tidak kita patuhi, kita nggak berdosa. Ya, atau misalnya lagi haid. Ya, lagi haid, ya, ingin bersenang-senang, ya, kita halangi, jangan bang, lagi lampu merah katanya, tanggal merah bang, pore dulu, ya, beberapa hari ini, gitu ya. Walhasil tidak diberilah apa yang diminta suami, berdosakah dia? Tidak, karena itu sesuai dengan koridor syariat. Tapi bersenang-senang dalam kondisi haid itu ada caranya, ya. Nah itu tergantung masing-masing lah. Yang penting jangan sampai kejadian dia. Ya, nah, selebih dari itu nggak ada masalah. Nah, paham ya maksudnya ya? Apa dicakapkan Ustaz Nita? Paham aku ya. Nah, kalau yang paham alhamdulillah. Ya. Kalau lagi haid bersenang-senang selain dari jalan depan jalan belakang itu nggak ada masalah. Ya, misalnya al istimna'u biyadihi jaujatihi. Ngerti maksudnya? Al istimna' biyadihi jaujati. Tuh paham ya kalimat sendiri, ya. Nah, itu dilarang, enggak dilarang. Ya, bersenang-senang dengan maaf tangannya istri. Kalau tangan sendiri haram. Ya, walau udah punya istri dengan tangan sendiri haram. Tapi kalau dengan ya tangannya istri itu tidak haram. Itu termasuk cara untuk bersenang-senang dalam kondisi wanita sedang haid. Oke, kita tidak detail pembahasan itu. Ya, cukup darurat. Yang penting apa yang diminta suami dalam artian bersenang-senang kepada dirinya istri tidak boleh mencegahnya.
kecuali dalam kondisi darurat seperti tidak boleh mencegahnya kecuali dalam darurat, dalam keadaan haid atau dari jalan yang diharamkan oleh syariat, seperti dari jalan belakang. Ya. Dan seorang suami juga harus pengertian. Lihat dulu kondisi istri, capek apa enggak. Ya, nah, nanti kasihan awak yang ondak, istri lagi tak ondak, capek, dia berdosa gara-gara awak. Kenapa? Dia menolak kan gitu kan? Nah, jadi kita sebagai laki-laki juga harus pengertian dalam konteks ini tadi. Ya, lihat kondisi fisik si istri lagi dalam kondisi yang oke atau tidak. Walau dia nggak lagi haid, tapi mungkin lagi capek kan gitu kan? Nah, maka dilihat-lihat kondisinya. Kalau enggak paham kita urusan seperti ini, nanti kasihan istri, gara-gara kita istri bisa jadi durhaka. Jadi terkadang durhakanya istri muncul bukan karena mutlak perbuatannya istri, bisa jadi karena sebab suami. Saking bertingkahnya suami, akhirnya istri jadi melakukan perbuatan khusus. Ya, akhirnya apa? Yang berdosa istri. Gara-gara apa? Gara-gara tingkah suami. Itu dia. Baik, ini yang pertama, saya nggak akan terlalu membahas detail. Dan demikian lagi, durhaka sebab keluarnya istri daripada rumah dengan tiada izin suami. Istri keluar dari rumah tanpa izin suami itu termasuk perbuatan nusus, durhaka, dosa istrinya. Kecuali pada tempat-tempat yang secara adat suaminya izin, ya, walaupun nggak minta izin tapi suami pasti izin. Misalnya membeli boas di warung depan rumah, kan gitu, kan nggak mesti asal mau keluar rumah telepon suami. Bah, apa dek? Hendak membeli sampo. Oh, pergilah ke sana. Di mana kau beli? Kau di depan. Dah, 5 menit lagi nelpon lagi. Lama-lama suaminya pun pala dibantingnya lapenya sih. Ya, mau keluar rumah aja pun nelpon. Nah, itu maksudnya gini. Keluar rumah tanpa izin suami itu termasuk perbuatan khusus. Durhaka istri kepada suami. Ya, artinya istri kalau keluar rumah mesti minta izin terlebih dahulu kepada suami. Ya, minta izin ini bisa secara lisan atau secara urf. Secara urf itu maksudnya apa? Kira-kira pergi ke tempat yang suaminya itu ridho, maka nggak perlu minta izin. Misalnya tadi ke kedai membeli belanjaan, kedai dekat rumah. Ya, kira-kira kalau kita nggak pun minta izin ke suami pasti izini nggak? Paling bertanya, dari mana kau dek? Kan gitu. Belanja bah di kode depan. Oh, kan gitu aja. Berarti itu nggak secara urf, secara adatnya. Itu. Maksudnya di sini keluar rumah yang secara adat suami itu nggak rito. Misalnya kalau istri pergi keluar rumah terlalu jauh, ya, tanpa izin daripada suami, ya. Tiba-tiba istrinya udah ke Medan aja. Mananya kau nih? Kata suaminya. Awak ke Medan bah. Apa kau jauh ke sana? Tak ada, jalan-jalan aja katanya. Nah, ini ya, kira-kira jarak yang jauh seperti itu menyebabkan suami pasti gak rito. Ya, maka bisa jadi nusus, ya, durhaka istri kepada suami. Nah, ini ada pembahasan menarik. Gimana kalau istri keluar rumah tanpa izin suami tapi untuk mengaji? Berdosa dia tidak? Nah, ini kita bahas. Sama ada suaminya itu hadir atau goib, atau keluar kepada majelis ilmu, belajar ilmu yang bukan fardu ain, maka tiada durhaka ia keluar karena belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain, tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar akan segala ilmu fardu ain itu. Dan haramlah atas suaminya menegahkan, menghalangi istrinya daripada keluar rumah karena ia hendak menuntut ilmu fardu ain jikalau tiada alim suaminya. Nah, gini maksudnya. Gimana Ustaz? Aku keluar rumah karena hendak mengaji, kan gitu kan? Ya, hendak mengaji, hendak belajar. Ya, aku keluar rumah ini tidak izin suami, tak ada aku bicara ke suami, ya, nggak ada minta izin lah intinya.
Apa boleh Ustaz saya pergi dari rumah tujuannya untuk menuntut ilmu? Kata si istri tadi. Kalau yang dituntutnya adalah ilmu yang bukan fardu ain, ilmu yang bukan fardu ain. Kan ilmu, menuntut ilmu hukumnya fardu semuanya. Ya, kemarin saya ditanya gini. Belajar ilmu umum itu hukumnya apa? Matematika itu misalnya, ilmu kedokteran, ya, hukumnya apa? Saya jawab wajib. Ya, belajar semua ilmu hukumnya wajib. Cuma wajibnya ada yang wajib aini, fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi jangan dibilang belajar matematika, ya, belajar ilmu berhitung, belajar ilmu kedokteran. Jangan dikatakan itu ilmu yang tidak wajib. Ngaji di mana kamu mengatakan itu tak wajib? Ya, kalau nggak belajar matematika, ngurus faraid gimana nanti? Kalau nggak ngerti matematika, ngerti ya? Jadi semuanya itu wajib dipelajari, cuma ada skala prioritas, yaitu yang fardu ain adalah ilmu syariat. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau istri keluar rumah untuk belajar ilmu yang bukan fardu ain, ilmu yang fardu kifayah lah kita katakan, ya, maka dia tidak boleh keluar rumah meskipun tujuannya untuk belajar. Yang mana ilmu yang dipelajari hanya sebatas fardu kifayah. Jelas ya maksudnya ya? Hanya sebatas fardu kifayah, bukan yang fardu ain. Jadi kalau dia mau mengaji, keluar dari rumah, ya, kalau yang dipelajari adalah ilmu yang bukan fardu ain, dia harus tetap minta izin sama suaminya. Itu kesimpulannya. Ya, apalah contoh ilmu yang fardu kifayah? Belajar nahwu shorof. Ya, di sini adalah pengajian nahwu shorof. Apa belajar hukum nahwu shorof? Wajib. Wajibnya wajib aini, wajib kifayah. Oh ya. Wajib kifayah. Ya, keluar rumah dia belajar nahwu shorof tanpa izin suami, berdosa istri tadi. Ya, tapi aku keluar rumah untuk nuntut ilmu, Ustaz. Ya memang untuk nuntut ilmu, tapi yang ibu pelajari ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah. Belajar ngaji apa ibu? Ya, ngaji apa ya? Ngaji nahwu shorof lah Ustaz. Aku kan fardu ain. Ya, jelas ya jadi ya. Nah, itu standarnya seperti itu. Tapi kalau dia keluar rumah untuk menuntut ilmu yang fardu ain, seperti masalah haid, masalah nifas. Malam ini yang kita kaji tauhid. Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Fardu ain. Jelas ya? Dari mana Bu? Mau kemana? Saya mau ngaji, Ustaz. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Di mana? Masjid Al-Falah. Udah ibu minta izin sama suami. Suami saya lagi kojo, belum balik. Ya, jadi ibu nggak minta izin sama suami? Tidak. Apakah berdosa seperti itu? Dilihat dulu. Kalau suaminya alim, bisa mengajarkan istrinya tauhid tadi, keluar rumahnya istri tanpa izin suami, padahal suaminya mampu mengajarkan ilmu itu, berdosa istrinya kalau tidak izin suami. Nah, tapi kalau suami terbatas pengetahuannya, artinya suami nggak bisa mengajarkan istrinya ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya, fikih sholat, fikih wudu. Fardu ain apa tidak itu? Fardu ain, kan gitu kan? Suami keterbatasan pengetahuan, sehingga suami tidak mampu mengajarkan istrinya ilmu yang fardu ain tadi. Maka, ya, boleh si istri keluar rumah meski tanpa izin suaminya untuk belajar ilmu yang fardu ain tadi, walau tidak izin suami. Bahkan bukan boleh, wajib si istri keluar, ya, menjumpai guru-guru di kampungnya untuk belajar ilmu yang fardu ain tadi. Maka haram bagi suami menghalangi istrinya untuk belajar ilmu yang fardu ain, kecuali suami bisa mengajarkan. Ini udah suami mengaji tak onda, mengajarkan istrinya ilmu fardu ain tak onda, dilarang pula bininya mengaji ilmu fardu ain, berdosa suaminya. Jelas apa enggak kira-kira? Ya, jadi pembahasan seperti itu, jangan sembarangan keluar. Ilmu apa yang dituntut? Nah, kalau cuma wirid yasin aja, fardu ain apa enggak tuh kira-kira? Tidak. Minta izin sama suami, Bu. Ya, kalau enggak bisa nusus, bisa durhaka. Kecuali ibu tahu, kalaupun enggak minta izin, suami bakal izinnya itu walau enggak dengan lisan,
Buktinya asal aku pulang ditanya dari mana dek? Wirid Yasin, nggak pernah dia protes. Berarti secara uruf, secara adat ridho nggak dia? Ridho. Jadi nggak harus minta izin, nggak apa-apa. Ya, jadi saya rangkum ya. Istri keluar rumah tanpa izin suami bisa menjadi nusus, kecuali keluar ke tempat-tempat yang memang secara adatnya suami ridho. Ya, seperti keluar rumah sebatas untuk ke warung dekat kan gitu kan, tidak jauh, maka nggak perlu minta izin, nggak apa-apa. Kemudian istri keluar rumah untuk mengaji, menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ya. Bagaimana hukumnya? Kalau yang dituntut adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah saja, apa ilmu fardu kifayah? Ilmu agama ya, bukan ilmu umum. Tadi nahwu shorof sudah saya contohkan, apalagi? Faraid. Ya. Belajar bab Bilal, jenazah. Kan gitu kan? Fardu kifayah tuh kan? Ya. Nah, itu harus minta izin sama suami, ya. Walau itu belajar ilmu agama, tapi kan konteksnya fardu ain atau fardu kifayah, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau tidak, keluar begitu aja tanpa izin, dia berdosa. Walau tujuannya adalah belajar ilmu agama, tapi karena dia bukan fardu ain, yaitu fardu kifayah. Nah, bagaimana dengan ilmu yang fardu ain? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain, wajib bagi tiap-tiap individu. Solusi pertama, ya, suami yang mengajarkan istrinya, supaya suami istrinya nggak perlu keluar rumah untuk mengaji. Suamilah yang mengajarkan istrinya ilmu-ilmu fardu ain tadi. Mampu? Enggak Ustaz, keterbatasan ilmu. Ya, paling aku pun untuk diri sendiri misalnya. Nah, kalau begitu, ya, opsi yang kedua, suami yang pergi mengaji. Jelas? Suami pergi mengaji, setelah dapat ilmunya disampaikannya di rumah. Itu bisa. Ya. Hai, aku pun mengaji, dari 100% yang disampaikan 10% lengket di otak pun dapatin Ustaz ini. Paham ya maksudnya ya? Tak menangkap lagi pikiran tuh. Ya. Kan maksudnya supaya istri nggak keluar rumah, walau untuk ilmu yang fardu ain kan gitu tadi. Maka suami yang belajar, dapat ilmu di majelis, sampaikan di rumah. Maka itulah pentingnya kita mencatat di sini, bapak-bapak ya. Nah, nanti sampaikan kepada istrinya, supaya istrinya nggak keluar rumah. Ternyata suami mengaji, suami pun tak dapat juga. Oh, ta'aluk, inilah ta'aluk itu mau pecah kepalaku katanya. Gimana solusinya? Solusi yang ketiga, bawa istrinya mengaji sama-sama, biar aman dari fitnah kan gitu kan. Nah, supaya kita tidak khawatir ya istri kita kemana-mana selain untuk mengaji bareng ke majelis ilmu, ke pengajian. Ya, oh kebetulan lagi banyak gojo Ustaz tak sempat. Maka jangan dilarang istrinya mengaji yang ilmu fardu ain tadi. Jelas ya? Kalau dilarang dia berdosa. Ya. Malu aku datang ke pengajian Ustaz, panggil guru ke rumah. Supaya apa? Anak bini mengaji. Ya, banyak caranya. Ya. Jadi kewajiban suami bukan sebatas memberi nafkah zahir aja, uang belanja, bukan. Tapi urusan pendidikan agama untuk istrinya dan anak-anaknya itu menjadi kewajiban suami, bukan kewajiban saya. Siapa pula saya kan gitu kan? Itu kewajiban Ustaz lah. Kok enak kali sama awak pula kewajiban dia yang enak, awak yang susah. Bukan kewajiban Ustaz, kewajiban suami. Ya, saya sampaikan sekali lagi. Kewajiban suami bukan urusan memberikan nafkah secara zahir aja, uang belanja lah kalau bahasa kita, sandang, pangan, papan. Bukan itu aja kewajiban suami. Tapi kewajiban suami, ya, tanggung jawab urusan agama anak dan istri itu juga kewajiban suami. Jelas ya maksudnya ya? Urusan agamanya istri dan anaknya menjadi tanggung jawab suami, kewajibannya suami. Makanya suami wajib mengajarkan bab haid, baca kitab Asyiah Bajuri. Walau laki-laki nggak haid, laki-laki mesti belajar bab haid, nifas, istihadah. Supaya apa? Dia bisa mengajarkan anak dan istrinya.
Ya, wujud kidam bako tauhid, rukun wudhu, rukun sholat, itu tanggung jawabnya suami itu. Artinya apa? Itu kewajiban suami. Kalau suami nggak mengajarkan itu, dia masih berdosa. Jelas itu. Dianggap dia tidak memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, mindset berpikirnya laki-laki suami di luar sana, dikiranya kewajiban dia cuma ngasih nafkah, sandang, pangan, papan aja. Betul apa enggak? Anak istrinya nggak sholat, dia nggak peduli. Ya, anak istrinya nggak ngerti rukun wudhu, rukun sholat, nggak ngerti. Ya, aku idul iman 50, dia nggak peduli. Itu jangan dikira nanti di akhirat nggak diminta pertanggungjawaban, diminta itu kewajiban suami. Ya, bukan kewajiban ustaz. Ya. Nah, jadi caranya gimana? Makanya anak kita dididik dengan pendidikan agama. Makanya orang tua kita dulu di sekolah kan nggak kita ke sekolah ngaji, tidak iya gitu. Nah, itu termasuk melepas kewajiban pendidikan agama kepada anak. Anaknya dipondokkan ke pesantren misalnya. Kenapa? Karena dia mampu, ya, dia sadar bahwasanya dia tidak mampu mendidik secara agama, akhlak, adab terhadap anaknya. Dipesantrenkan anaknya, dipondokkan, ya, disekolahkan ibtidaiyah. Kan gitu. Ya, diajak ngaji ke majelis ilmu. Nah, itu upaya seorang ayah untuk menunaikan kewajibannya dalam urusan pendidikan agama kepada anaknya. Jadi sekali lagi tegasnya apa? Wajib seorang suami mengajarkan fikih wudu, fikih sholat, aqaidul iman 50, ilmu-ilmu yang fardu ain kepada istri dan anak-anaknya. Jelas itu ya? Wajib itu. Kalau nggak berdosa. Solusinya cemana? Nah, itu tadilah. Kalau dia nggak mampu mengajarkan, panggil guru ke rumah. Ya. Kalau payah panggil guru ke rumah, sama-sama dibawa ngaji. Ya. Bininya dibawa ngaji. Nah, supaya apa? Lepas tanggung jawab dia. Udah kau yang mengaji deh. Aku udah poneng kali ya. Sampai masjid dia pun tidur, istri yang ngaji. Kan gitu kan? Nah, yang penting udah lepaslah tanggung jawabku sebagai seorang suami. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kewajiban suami bukan urusan sandang, pangan, papan saja, tapi juga wajib mengajarkan ilmu agama kepada istri. Jadi kewajiban mendidik ilmu agama bukan kewajiban ustadz, tapi kewajiban suami. Nah, kalau suami terkendala pengetahuan, nggak sanggup mengajarkan ilmu-ilmu itu, barulah dia atau mereka belajar kepada ustadz. Ya, nah, baik. Itu yang disebut di dalam kitab ini. Jadi kesimpulannya, jangan sembarangan istri keluar dari rumah walau tujuannya untuk mengaji. Mengajinya dilihat dulu fardu kifayah atau fardu ain yang ilmu yang dipelajari, kan gitu. Ya, kalau dia fardu ain, tidak minta izin suaminya juga nggak apa-apa. Kalau suaminya memang nggak sanggup mengajarkannya. Tapi kalau suaminya alim, mampu mengajarkannya, kemudian si istri tetap keluar rumah untuk belajar ilmu fardu ain tanpa izin suaminya, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tadi rangkumannya sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan. Nah, sedikit lagi. Adapun jikalau ada suami itu alim, niscaya wajiblah atasnya mengajarkan istrinya itu. Ya, maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya lagi durhaka dia. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau suaminya ustadz, suaminya alim, nggak ustadz tapi paham lah, bisa ngajarkan fikih wudu, bisa ngajar fikih sholat, bisa ngajarkan aqaidul iman 50 kepada istrinya, maka istrinya nggak boleh keluar rumah dengan alasan untuk ngaji tauhid fikih, karena suaminya mampu untuk mengajarkannya. Nah, ini suami mampu, orang aja yang diajarkannya. Bini dan anak tak diajarkannya. Nah, paham mengerti maksudnya kan? Nah, itu cemana? Boleh juga istrinya keluar untuk belajar, dan berdosalah suaminya. Ya, kenapa berdosa suaminya? Karena dia mampu mengajarkan tapi tak diajarkan. Ya, makanya jangan sampai kita sibuk ngurus orang banyak, urusan orang di rumah tak beres. Ya, memperbaiki akhlak orang, akhlak anak bini tak diperbaiki. Ya. Ku ampusakum wa ahlikum. Selamatkan diri dulu, sendiri-sendiri, keluarga, baru orang lain.
Nah ini konsepnya, ya. Nah, tapi kalau kita ikhlas dalam membina umat, anaknya itu dijaga Allah. Allah yang akan menjaganya. Makanya anak-anak kiai pada umumnya, ya, walaupun jarang ketemu kadang sama kiainya, sama orang tuanya, tapi karena orang tuanya betul-betul, ya, menghidupkan agama Allah dengan ikhlas, anaknya Allah yang langsung jaga. Ya, itu seperti itu. Nah, baik, kuncinya ikhlas. Saya rasa cukup, ya, untuk pembahasan daripada kitab Muhimmah malam ini, karena terkait konteks keluar rumahnya seorang istri untuk mengaji. Apakah boleh tanpa izin suami? Nah, tadi udah kita rinci. Ilmu yang dipelajari fardu ain atau fardu kifayah, kan gitu ya? Nah, ini malam ini kifayatul awam fardu ain atau fardu kifayah, Bu? Tauhid kifayatul awam fardu ain, ya. Nah, maka boleh keluar walaupun tidak izin